Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi ayat muhkam dan ayat mustasyabih. Dengan anggota kelompok 1 Rina Mustafia dengan NIM 4220072, Muhammad Hafid dengan NIM 4220073, dan Khairul Huda dengan NIM 4220080. Makna ayat muhkam dan ayat mustasyabih. Muhkam secara bahasa yaitu berasal dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertiaki. Sedangkan muhkam adalah suatu yang dikokohkan, jelas, fasih dan membedakan antara yang hak dan batil. Mutasyabih secara lugawi berasal dari kata syabaha, yakni salah satu di antara dua hak serupa dengan yang lain. Syubhah ialah keadaan di mana satu dari dua hal tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kesamaan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Sikap para ulama terhadap ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua Al-Quran itu muhkam berdasarkan ayat 1 surat Hud, suatu kitab yang ayat-ayatnya yang tersusun rapi. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu seluruhnya mutasyabih, dalam arti yang saling bersesuaian yang sebagian dengan bagian yang lain. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Kemudian kriteria ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Kriteria ayat-ayat muhkam: ayat-ayat yang membatalkan ayat yang lain, ayat-ayat yang menghalalkan, ayat-ayat yang mengharamkan, ayat-ayat yang mengandung kewajiban, ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Kemudian kriteria ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat yang telah dibatalkan. Yang kedua, ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian. Yang ketiga, ayat-ayat yang berisi beberapa variabel. Yang keempat, ayat-ayat yang telah mengandung sumpah. Dan yang terakhir, ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan. Hikmah ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Yang pertama, adanya ayat mutasyabih menjadi salah satu ujian keimanan seseorang. Yang kedua, adanya ayat muhkamat sebagai petunjuk dan penjelas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, akal sebagai anggota badan yang paling mulia yang telah diciptakan. Yang keempat, ayat mutasyabihat bisa menjadi sugesti bagi setiap insan muslim untuk selalu mempelajari dan menggali isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, adanya ayat muhkamat memudahkan manusia untuk menghayatinya lalu diamalkan. Yang terakhir, adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.